Jadi nih kalau mamaku ya, ini bukan mau ceritain apa, ini cerita seru-seru aja. Misalnya, ada kejadian, ini bukan sama aku sih kejadiannya, cuman aku menjadi saksi aja pada saat itu. Ada kejadian di mana, kakakku buka kegunting kan, dan ditaruh di atas mesin cuci. Terus habis itu mamaku ngejatuhin. Tumpah tuh, panggil lah aku. Kenapa naruh ini gitu. Terus habis itu luminya lebar banget sih gitu kan. Udah tuh. Terus beberapa waktu kemudian hal itu terulang kembali. Nah, kayaknya gue kan mamahnya aku ya. Tapi dia tetap nyalahnya mbaknya aku gitu. Emang cewek gitu kak? Apakah semua cewek kayak gitu? Ada gak sih kalian yang punya cewek tapi ceweknya kalian tuh gak gengsi buat say sorry duluan gitu loh, kayak maaf ya sayang aku udah kayak gini gitu. Siapa yang punya cewek gak gengsi buat say sorry first tuh bener-bener luar biasa sih, karena kayak cewek tuh kan gengsi gede ya. Cowok punya ego, cewek tuh punya gengsi. Kalau cewek kalian gak gengsi buat say sorry duluan, kalian harus menjaga cewek kalian dengan baik, karena itu langka. Aku gak gengsian kak. Oh iya, kira-kira apa studi case yang bisa menggambarkan kalau kakak ini gak gengsian? Pacar aku ngambek, aku minta maaf tapi dia tetap cuek, abis itu aku cuekin. Lucu banget. Pacar aku ngambek, aku minta maaf tapi dia tetap cuek, abis itu aku cuekin balik. Kenapa dicuekin balik? Mungkin dia butuh sentuhan-sentuhan manja kayak sayang maafin aku ya gitu lah, kayak sayang gitu lah, ya gak sih? Sayang please maafin aku ya kayak gitu kayak. Atau mungkin bikin sesuatu, atau mungkin dilus-lus kepalanya, atau gigit aja sekalian kalau masih ngambek. Nurunin gengsi dan ego buat minta maaf kan energinya banyak ya. Mungkin sebagian besar perempuan seperti itu, karena kayak ngerasa perasaan aku gak salah gitu kan, kayak kan dia duluan, coba dia gak kayak gini aku akan marah, aku akan ngelakuin kayak gini. Itu kan pasti yang ada di batin kalian dan di otak kalian, kayak kalian pasti kayak ya kan dia duluan, ya kan kalau dia gak kayak gini aku gak kayak gini. Nah kayak gitu sih biasanya yang memicu kalian buat gengsi tuh say sorry. Tapi emang bener nurunin gengsi dan ego buat minta maaf tuh gak gampang ya guys. Jadi ketika kalian punya pasangan yang gak gengsi dan minta maafnya tuh tulus ya, kayak misalkan minta maaf itu kayak gini, sayang maafin aku ya karena aku udah kayak gini. Udah cukup di situ aja, nggak usah dikasih tapi. Jangan sampai minta maafnya kayak gini, sayang maafin aku ya udah kayak gini, tapi kan kamu duluan yang mulai. Itu no, nggak boleh, itu namanya nggak tulus. Emang iya perasaan wanita egonya tinggi. Kata maaf perempuan itu udah punah. Enggak loh, egonya tuh lebih gedean cowok sebenarnya. Cewek tuh gengsinya aja, kayak misalkan mau kayak gitu tuh malu gitu loh. Tapi egonya tetap gedean cowok sih menurut aku ya. Kayak ngerti gak sih, cowok tuh egonya tuh harus disuapin buat biar dia tuh ngerasa dihargain dan kehadirannya tuh berarti di hidup kita gitu loh. Karena kalau biasanya nih, kalau cowok ngerasa dia nggak berguna, dia ngerasa useless, dia ngerasa nggak dihargain, ngerasa kayak aku ini udah kayak gini tapi kok kamu kayak gitu, dia tuh kayak bakalan kayak capek, dan itu akan menjadi salah satu faktor untuk cheating. Kata maaf perempuan tuh udah punah. Masa sih? Enggak loh, aku tuh masih sering minta maaf ke pacarku. Kalau pacarku ada di sini mungkin dia akan mengiyakan. Aku tuh kayak sehari itu aku bakalan minta maaf, kayak sebenarnya gini, aku tuh ngerasa aku tuh ngerepotin pacarku gitu loh. Aku ngerasa aku tuh membebani dia. Aku tuh ngerasa aku tuh kalau nggak ada aku tuh mungkin dia bisa lebih ringan gitu loh. Katanya kalau kamu disakiti hatinya sama cowok, bales sakiti egonya. Bener, kalau kalian disakitin cewek-cewek nih, kalau kalian sakitin hatinya, sakitin egonya si cowok. Dengan contoh apa ya? Ya ketahuan punya pacar deh. Nggak apa-apa, aku emang punya pacar. Contohnya gimana ya, kalau misalkan
nyakitin hatinya cewek terus dibales nyakitin egonya. Contohnya tuh kayak misalnya aku diselingkuhin ya, aku nggak akan selingkuh balik sih, aku nggak akan melakukan hal yang sama kayak orang itu, karena itu akan ya itu aku sama aja nggak sih sama dia, tapi aku bakal nyakitin egonya dengan kayak misalnya aku bakal balas dia dengan pencapaian. So aku bakal kayak, "Nih lihat, aku bisa nggak ada kamu," gitu loh. Laki-laki nggak pernah nyakitin, perempuan yang nyakitin. Mungkin ini sebenarnya tergantung case-nya kali ya, karena kan yang namanya manusia kan salah ya, mesti tetap pernah salah ya, mungkin kadang laki-laki nyakitin, kadang perempuan nyakitin. Cuman kita tuh nggak pernah tahu apakah pasangan kita dengan niat menjahati dan menyakiti dia atau enggak gitu loh. Kalau emang dia berniat ya emang dia salah, ya nggak sih? Tapi kalau dia nggak berniat, maksudnya kayak misalnya itu terjadi begitu saja dan dia nggak jujur kalau dia misalkan dia udah ngelakuin kesalahan, terus kayak secara tahu sendiri, itu yang malah bikin kita sakit hati gitu loh. Jadi sebenarnya sakit atau nggak sakit itu tergantung melihat awalnya kita gitu. Emang apa sih, pengalaman apa sih yang paling bikin kalian tuh sakit sesakit-sakitnya sampai kalian trauma buat jatuh cinta? Gak pernah trauma, kalau gak cocok gantilah. Tapi emang apa ya, emang bagusnya kayak gitu, kita tuh gak bisa stay terus sama masalah kita, maksudnya kita gak bisa berlarut-larut buat trauma gitu kan. Tapi keren sih kalau misalkan gak pernah trauma, kayak berarti kamu tuh salah satu sosok yang pemberani dan mengambil resiko, kayak ya udah gitu ya nggak sih? Atau mungkin kamu nggak begitu cinta makanya kamu segampang itu buat ganti pacar atau pasangan. Ya cintalah, cuma kalau nggak cocok cari cinta yang lain. Wow, bener sih, kalau nggak cocok emang cari cinta yang lain. Cuman kayak emang bisa secepat itu, maksudnya range waktunya tuh seberapa cepet. Kalau misalkan secepat itu kayaknya masa sih cinta gitu loh. Tapi emang bener kalau nggak cocok ya kita nggak bisa berlarut-larut dengan cinta yang lama. Mau nggak mau itu kita harus kayak move on bro. Ada nggak sih yang kayak jomblo yang bener-bener kalian tuh nggak berhubungan dengan lawan jenis atau dengan seorang yang kalian sukain gitu, maksudnya nggak ada apa ya, kayak ya kalian literally bener-bener sendirian dan gak deket sama siapapun dan sibuk dengan diri kalian sendiri gitu loh. Dan itu tuh kalian paling lama berapa lama? Menurutmu cowok yang romantis itu seperti apa? Oke, ini menurut aku ya. Menurut aku sebagai seorang yang sebenarnya tuh aku tuh nggak begitu suka cowok romantis, karena menurut aku cowok romantis itu membosankan. Dan kayak dia tuh terlalu basa-basi untuk mengungkapkan cintanya gitu loh. Aku lebih suka hal-hal kecil yang kayak itu tuh gak banyak orang lakuin, tapi dia lakuin itu dengan apa ya, dengan tulus gitu loh. Dan menurut aku ketulusan itu adalah sebuah romantis yang paling keren. Dan aku suka itu. Aku bener-bener ngerasa aku dicintain ketika aku ngerasa ada ketulusan gitu loh, maksudnya dia mencintai aku dengan tulus gitu loh. Hal kecil apa yang kira-kira bikin cewek merasa spesial? Sebenarnya gini, kita tuh ngerasa spesial, kita tuh bisa ngerasain ketika cowok memperlakukan kita dengan tulus atau enggak gitu loh. Nah, aku tuh ngelihatnya ketika dia tulus sama orang itu dia memperlakukan baik, dia berlaku baik itu nggak cuma ke aku gitu loh, berarti emang karakternya dia baik gitu loh. Tapi kalau dia cuma kayak gitu ke aku, berarti ada maunya gitu sih. Jadi aku melihat ketulusan seorang itu ketika dia memang memperlakukan aku sebaik itu, dia juga memperlakukan orang lain sebaik itu gitu loh. Bukan berarti aku bukan nggak spesial ya, tapi aku melihat dia berarti dia spesial gitu, kayak gimana ya jelasinnya. Kayak ngerti gak sih, kayak berarti emang literally dia baik gitu loh, bukan dia bermaksud untuk sesuatu gitu. Hal-hal kecilnya tuh misalnya ada momen dimana aku misalnya ya, aku tuh lagi batuk, aku lagi batuk, gitu kan. Terus habis itu cowokku matiin AC atau misalkan cowokku matiin kipas gitu. Atau misalnya nih aku mau pakai sepatu, tapi di situ posisinya
nggak ada kursi, nggak ada apa di bawah tuh tanah gitu, terus aku dicariin kursi gitu. Itu hal kayak act of service sih sebenarnya, cuma itu hal-hal yang kayak kecil ya, tapi itu berarti buat aku. Oke guys, karena hari ini waktu cerita-ceritaku udah cukup, kalian juga bisa kirim langsung ke DM mau pakai fake account atau real account, itu terserah kalian. Aku tunggu cerita menarik dari kalian. Oke semuanya, aku pelangi. Sampai jumpa di hari apa ya? Hari-hari bersamamu. Enggak, aku bercanda. Jadi aku live setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. See you. Love you. Mwah.